Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Syakir. Saya dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh soal fisika dari bab 1 sampai dengan bab 5 dengan guru pembimbing Ibu Yulniar SPD. Nah, pada bab 1 ini saya akan membahas tentang momen inersia. Sebelumnya, apa sih momen inersia itu? Momen inersia adalah ukuran kelembapan suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Semakin jauh massa benda pada pusat, maka semakin besar pula momen inersia benda tersebut. Nah, baiklah, kita langsung saja ke contoh soal berikut ini. Baiklah, di sini sudah ada soal tentang momen inersia, yaitu tentukan besar momen inersia sebuah bola pejal bermassa 5 kg dan diameter 20 cm jika porosnya melalui pusat. Yang pertama kita menuliskan yang diketahui dari soal, yaitu massa bermassa 5 kg. M sama dengan 5 kg dan diameter 20 cm. Diameter 20 cm. Nah, momen inersia dari sebuah bola pejal yaitu I sama dengan 2/5 M R kuadrat. Nah, R di sini sendiri yaitu jari-jari. Jari-jari sendiri yaitu setengah dari diameter. Jadi R sama dengan 10 cm. Karena 10 cm akan kita jadikan meter, jadi kita bagi 10. 0,1 meter. Kita masukkan angkanya 2/5 M sendiri 5 dikali R kuadrat 0,1 angka 2. Ini kita coret, di sini 2. 0,1 kuadrat yaitu 0,01. 2 dikali 0,01 sama dengan 0,02 kg meter persegi. Sekian soal tentang momen inersia dari saya. Baiklah, kita lanjut ke materi bab 2, yaitu rangkaian pegas. Nah, sebelumnya apa sih rangkaian pegas? Rangkaian pegas adalah gaya tarikan yang ditimbulkan oleh pegas. Misalnya karet gelang yang direnggangkan akan timbul gaya ke arah bendanya. Nah, gaya itulah yang disebut dengan gaya pegas. Gaya pegas ditimbulkan oleh sifat elastik. Nah, apa sih sifat elastik? Sifat elastik itu dimiliki oleh benda yang apabila diubah bentuknya setelah dilepaskan, dia akan kembali ke bentuk semula. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke contoh soal berikut ini. Nah, di sini sudah ada soal tentang rangkaian pegas, yaitu pada ujung pegas dengan tetapan gaya 5 kali 10 pangkat 3 Newton per meter bergantung sebuah beban yang menyebabkan pegas bertambah panjang 10 cm dari keadaan awalnya. Massa beban tersebut sebesar, nah, jika kita misalkan dengan menggambar sebuah pegas. Pegas ini memiliki beban dan memiliki gaya berat atau W dan gaya angkat F. Nah, pada hukum Newton pertama, sigma F pada sumbu Y sama dengan 0. Jadi F dikurang W sama dengan 0. Otomatis F sama dengan W. Nah, F sendiri adalah K dikali delta X dan W yaitu massa dikali gravitasi. Nah, K di sini yaitu 5 kali 10 pangkat 3 atau 5000 dikali delta X. Nah, delta X adalah pertambahan panjang yaitu 10 cm. 10 cm ini akan kita jadikan meter, jadi 0,1. M adalah massa yang akan kita cari, gravitasi. Nah, pada soal tidak diketahui gravitasi, jadi otomatis kita tulis yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, M sama dengan 5000 dikali 0,1 per 10. Hasilnya yaitu 50. 50 dalam satuan kilogram. Nah, sekian pembahasan soal tentang rangkaian pegas dari saya. Nah, kita lanjut ke bab ketiga, yaitu fluida statis. Nah, apa sih fluida statis itu? Fluida statis adalah
zat fluida yang dalam kondisi tidak bergerak atau bergerak, namun tidak ada perbedaan kecepatan di antara partikelnya. Fluida statis sering juga disebut sebagai hidrostatis. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal berikut ini. Baiklah, di sini sudah ada satu contoh soal, yaitu sebuah pipa berisi air dan minyak dalam keadaan stabil seperti tampak pada gambar di samping. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, massa jenis minyak sebesar 7,3 gram per cm kubik. Nah, di soal berikut kita dapat menentukan yaitu massa jenis air 1 gram per cm kubik. Jadi langsung saja kita tuliskan rho air sama dengan 1 gram per cm kubik. Berikutnya kita lihat pada gambar di sini. Pada gambar ini kita dapat menentukan ketinggian air. Nah, ini adalah batas antara air dan minyak. Jadi ketinggian air adalah 7 cm. Jadi kita tulis H air sama dengan 7 cm. Berikutnya kita menentukan ketinggian dari minyak. Nah, ketinggian dari minyak adalah 7 cm ditambah 2 cm. Jadi ketinggian minyak adalah H minyak sama dengan 9 cm. Nah, yang ditanya yaitu massa jenis minyak. Massa jenis minyak berarti kita mencari rho dari minyak berapa. Nah, di sini tekanan hidrostatis air sama dengan tekanan hidrostatis dari minyak. Nah, tekanan hidrostatis sendiri memiliki rumus yaitu rho dikali G dikali H sama dengan rho dikali G dikali H. Nah, di sini rho air dikali G dikali H air. Di sini rho minyak dikali G dikali H minyak. Nah, karena di soal tidak diketahui berapa G-nya, jadi kita coret saja. Nah, langsung saja kita masukkan angkanya. Nah, rho air yaitu 1, H air yaitu 7. Rho minyak tidak diketahui, H minyak 9. Nah, kita putar rumusnya. Rho minyak sama dengan 7 dikali 1, 7 dibagi 9. 7 per 9 sama dengan 0,78 gram per cm kubik. Nah, sekian soal tentang tekanan hidrostatis dari saya. Nah, pada bab 4 ini tentang fluida dinamis saya membahas yaitu persamaan Bernoulli. Nah, persamaan Bernoulli menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di aliran tertutup sama dengan jumlah energi di titik lain dengan aliran yang sama. Baiklah, di sini saya sudah ada soal yaitu sebuah pipa berbentuk seperti pada gambar berikut dialiri air. Luas penampang besar 10 cm. Nah, penampang besar terletak di bawah, jadi A1 sama dengan 10 cm kuadrat dan luas penampang kecil 5 cm kuadrat. Luas penampang kecil terletak di atas, jadi A2 sama dengan 5 cm kuadrat. Apabila kecepatan aliran air pada pipa besar 2 m per s, jadi V1 yaitu 2 meter per sekon dengan tekanan 40 kPa. Jadi tekanan di sini sebesar 40 kPa. Tekanan pada pipa kecil sebesar, kita akan mencari tekanan pada pipa kecil. Pertama kita tuliskan P1 sama dengan 40 kPa. Nah, kita akan mencari P2. Debit air pertama sama dengan debit air kedua. Nah, debit air yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1 digambar yaitu 10 dikali V1. V1 yaitu 2 sama dengan A2 digambar yaitu 5. V2 yang akan kita cari. Kita putar rumus V2 sama dengan 10 dikali 2 yaitu 20. 20 dibagi 5 sama dengan 4 meter per sekon. Selanjutnya saya akan mencari tekanan pipa kecil menggunakan hukum Bernoulli. Nah, rumus hukum Bernoulli sendiri yaitu P1 ditambah rho dikali G dikali H ditambah setengah dikali rho dikali V. Di sini P1 ditambah rho dikali G dikali H1 ditambah setengah rho dikali V1 kuadrat. Di sebelahnya kita samakan. Tekanan kedua ditambah rho dikali G dikali H2
ditambah setengah dikali rho dikali V2 kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya P1 yaitu 40 kilopascal. Ini akan kita jadikan menjadi pascal, jadi kita kali dengan 1000, jadi 40.000 ditambah massa jenis air yaitu 1000 dikali G10 dikali H1. H1 di bawah jadi 0 ditambah setengah massa jenis air yaitu 1000 dikali V1. V1 yaitu 2 kuadrat jadi 4 sama dengan V2 yang akan kita cari ditambah massa jenis air 1000 dikali 10 dikali H2. H2 di sini yaitu 60 cm, kita jadikan meter jadi 0,6 ditambah setengah dikali 1000. V2 yang baru kita cari yaitu 4 jadikan kuadrat jadi 16. 40.000 ditambah ini dikali ini jadi 0 ditambah 2.000 sama dengan P2 ditambah 6.000 ditambah 8.000. Ini ditambah ini jadi 42.000 sama dengan P2 ditambah 6.000 ditambah 8.000 jadi 14.000. P2 sama dengan 42.000 dikurang 14.000. P2 sama dengan 28.000 pascal. Nah, 28.000 pascal akan kita jadikan kilopascal. Jadi kita bagi dengan 1000. P2 sama dengan 28 kilopascal. Nah, sekian. Nah, pada bab 5 ini saya akan membahas tentang suhu dan kalor. Nah, sebelumnya apa sih suhu dan kalor itu? Suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Suhu suatu benda dapat kita ukur menggunakan termometer. Berikutnya yaitu kalor. Apa sih kalor? Kalor adalah perpindahan energi dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, di sini sudah ada soal yaitu air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Pertama-tama kita menuliskan yang diketahui dari soal. Dari soal kita dapat menentukan yaitu massa sama dengan 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius. Berarti suhu awal 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Dipanaskan yaitu suhu akhir 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4186 kalor jenis air 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Menentukan kalor. Rumus dari kalor sendiri yaitu Q sama dengan M kali C dikali delta T. Nah, mencari delta T yaitu M kali C dikali, mencari delta T sendiri yaitu suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Langsung saja kita masukkan angka dari yang sudah kita tuliskan tadi. M3, C-nya yaitu 4186, suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhir 35 dikurang dengan 10. 35 dikurang dengan 10. 3 dikali 4186 yaitu 12.558
35 dikurang 10, 25. Kita kalikan 12.558 dikali 25 yaitu 313.950 313.950 dalam satuan joule. Baiklah, itu saja contoh soal tentang suhu dan kalor dari saya. Itulah tadi pembahasan dan contoh soal fisika dari bab 1 sampai dengan bab 5 dari saya. Jika ada jawaban yang kurang jelas dan ada penjelasan saya yang mungkin kurang tepat, mohon diperbaiki. Jika ada lebihnya kalian simpan dan jika ada kurangnya kalian buang. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.